Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama channel saya Siples Tutor yang membahas tentang seputar kerusakan sepeda motor dan perbaikannya. Selamat siang teman-teman semua, dimanapun kalian berada. Mudah-mudahan aktivitasnya dan rezekinya untuk hari ini dilancarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Di video kali ini saya akan membuat tutorial lagi ya. Jadi yang baru nonton, yang belum subscribe dulu, nyalakan tanda loncengnya biar teman-teman semua tidak ketinggalan video terbaru saya. Video kali ini adalah tentang motor, semua jenis motor ya teman-teman, tapi yang di hadapan saya ini adalah motor Beat. Jadi untuk kendala atau kerusakannya itu ada pada pengereman depan. Kenapa bisa terjadi di bagian rem depan? Itu untuk di bagian rem depannya ini, untuk motor yang di hadapan saya ini adalah sistem hidrolik ya teman-teman. Jadi ini bukan sistem manual. Kalau sistem manual itu adalah kampasnya itu kampas tromol ya teman-teman, tapi kalau di motor yang di hadapan saya ini adalah kampas cakram. Jadi ini sistem hidrolik. Buat pemula ini sangat bermanfaat sekali ilmunya ya teman-teman. Silakan teman-teman semua kalau ingin mengatasi pengereman depan yang bermasalah, mengatasi di rumah saja, itu bisa dengan melihat tutorial yang saya buat ini ya. Jadi untuk masalah atau problemnya pada motor ini, kalau di rem, nah dia sangat rendah sekali untuk remnya ini. Biasanya kalau untuk normalnya itu, kalau pengereman cakram maupun depan ataupun belakang itu ditekan sedikit seperti ini, dia langsung ngerem. Tapi ini udah ditekan terlalu banyak, udah hampir mentok ya ke grip gas ini, baru dia ngerem. Nah, jadi untuk permasalahan seperti ini ada banyak hal juga ya teman-teman. Penyebab yang membuat remnya ini bisa rendah seperti ini bisa disebabkan karena minyak remnya itu yang sudah mulai habis. Yang pertama bisa juga disebabkan karena itu. Yang kedua bisa disebabkan karena kampas cakram yang di bawah, yang di sini ya, itu sudah mulai menipis. Nah, kalau dia sudah menipis, maka minyak rem yang ada di atas yang di master rem ini dia akan turun sepenuhnya ke bawah. Kalau seandainya kampas rem cakramnya itu yang sudah mulai tipis. Kalau kampas cakramnya itu masih tebal tapi pengeremannya itu masih seperti ini, itu bisa disebabkan karena sentral yang ada di dalam ini yang sudah rusak. Biasanya terjadi kebocoran di bagian sini kalau seandainya sentralnya itu yang sudah rusak. Nah, di sini kita buka dulu untuk di bagian tangkai remnya. Oke teman-teman, jadi untuk di bagian tangkai remnya sudah saya buka ya. Setelah itu kita cek lagi di bagian minyak remnya ini. Seandainya dia sudah habis, maka rem akan terjadi permasalahan ya, seperti yang saya perlihatkan tadi. Oke, untuk membuka di bagian tutupnya ini, biasanya sering sekali ya terjadi slack pada obeng bunganya ini. Saya sarankan untuk teman-teman semua, kalau seandainya ingin membuka baut yang ada di sini, itu memakai obeng yang abal-abal, maka sangat gampang sekali itu di bagian lubangnya ini slack. Oke. Nah, saya sarankan kalau seandainya teman-teman ingin membuka di bagian tutupnya ini, pakailah obeng yang bagus ya teman-teman, supaya di bagian sini dia tidak slack ataupun habis ya untuk dudukannya ini. Cara saya membukanya, saya menggunakan obeng ketok seperti ini. Oke, ini dia ya. Nah, sebelum saya buka di bagian bautnya ini, saya biasanya melakukan betel sedikit ya untuk di bagian bautnya ini. Oke, ini lagi. Oke, mungkin teman-teman ada yang berpikir kenapa harus dibetel. Ini tujuannya supaya kalau seandainya dia seret dibuka, maka dia akan longgar dibuka ya. Itu saja tujuannya. Setelah itu kita betel lagi di bagian sini. Oke, baru dibuka. Nah, dia langsung terbuka ya. Kalau seandainya teman-teman di rumah sudah melakukan trik yang saya lakukan ini, tapi dia belum juga terbuka, teman-teman bisa memakai obeng ketok seperti ini. Jadi kalau pakai obeng ketok ini dia lebih cepat untuk membuka baut seperti ini ya.
saya gunakan obeng biasa ya. Seperti yang saya bilang tadi, ini saya buka, saya ingin mengecek di bagian minyaknya. Kadang minyaknya itu sudah habis. Nah, contohnya seperti ini. Ya, teman-teman bisa lihat sendiri, minyaknya sudah habis. Mungkin ada juga pertanyaan teman-teman semua, kenapa minyaknya itu bisa habis? Biasanya ada dua penyebab ya. Yang pertama, kalau dia habis bisa disebabkan karena di bagian sentralnya ini yang sudah bocor. Tapi kalau seandainya di bagian sentralnya ini tidak bocor, kenapa dia juga habis? Dan juga disebabkan karena kalau memasang di bagian kampas remnya di sini, itu biasanya dilakukan penekanan di bagian kalipernya ini. Ada pistonnya itu, kalau ditekan ke dalam, maka minyaknya itu akan membalik ke atas. Akibatnya bisa banjir melalui lubang celah pori-pori lubang yang ada di sini. Itu bisa disebabkan karena itu minyaknya bisa berkurang. Oke, nah di sini saya cek lagi di bagian sentralnya ini. Nah di sini ada karet abunya, kita buka dulu, nanti dia akan kelihatan ya apabila terjadi kebocoran di bagian isi sentral remnya ini. Oke, saya lepas di bagian ini ya. Nah teman-teman bisa lihat sendiri, ini di bagian sentralnya sudah terjadi kebocoran. Pantasan untuk minyak remnya ini habis dengan sendirinya. Itu diakibatkan karena di bagian sentralnya ini yang sudah bocor. Efek samping terjadi apabila bocor di bagian sentral remnya ini, pengereman akan terjadi biasanya loss yang pertama, yang kedua bisa rendah seperti yang saya perlihatkan tadi ya. Untuk pengeremannya apabila ditekan di bagian tangkai remnya ini. Oke. Nah, saya buka untuk di bagian sentralnya ya. Oke, untuk membuka di bagian sentral remnya ini, teman-teman harus gunakan tang snap seperti ini. Untuk membuka di bagian ring dalamnya ya. Dia ada SPS di dalamnya. Oke, ini sudah terbuka, kita cabut ya. Nah, ini dia sentralnya. Nah, ini sentral remnya ini. Kenapa dia bisa kotor seperti ini? Ini bisa disebabkan karena sudah lama pakai ya, maka akibatnya dia banyak karatan seperti ini. Dan juga kalau dia sudah banyak karatan seperti ini, maka karet yang ada di sentralnya ini akan rusak. Inilah yang menyebabkan rem teman-teman semua atau rem cakram teman-teman semua itu terkadang dia ngelos, terkadang juga dia rendah. Oke, nah ini saya ganti dengan yang baru ya. Oke, sebelum saya memasukkan barang yang barunya, saya semprot dulu di bagian sini ya. Nah, oke, ini sudah saya semprot ya. Saya akan pasang barang barunya. Oke, ini barang barunya ya. Ini saya pakai merek CKD KW2. Kalau untuk isi master ini, seandainya teman-teman tidak memiliki barang punya bawaannya, itu teman-teman bisa memakai punya Mio ataupun punya Vario CBS. Itu bisa juga dipakai untuk motor Beat seperti ini. Tapi karena saya ada barangnya, saya pakai dengan mereknya ya. Oke, pasang dulu pernya. Oke, kita pasang lagi untuk di bagian ringnya, baru spinya ya. Nah, seperti ini. Nah, sebelum kita masukkan ke dalam lubang master remnya, kita kasih pelumas dulu di bagian karetnya supaya nanti dia tidak robek apabila dimasukkan ya. Oke, ini saya kasih oli sedikit saja ya teman-teman, tidak usah terlalu banyak. Ini tujuannya supaya dia masuknya itu nanti karetnya itu tidak terjepit. Oke. Oke, saya masukkan ke dalam.
Oke, setelah terpasang untuk isi master remnya, kita pasang lagi di bagian karet abunya. Jadi karet abunya ini hanya untuk melindungi supaya air tidak masuk ke dalam dan tanah pun tidak masuk ke dalam. Itulah fungsinya untuk di bagian karet abunya ini. Oke, setelah itu saya pasang lagi di bagian tangkainya ya. Untuk minyak remnya ini bebas ya teman-teman, mau memakai minyak rem apapun terserah, yang penting dia baru. Nah, oke teman-teman, jadi minyak remnya sudah saya masukkan. Di sini teman-teman tidak perlu membuka di bagian nepel bawah. Nah, nepel pembuangan angin yang ada di kaliper bawah ya, itu tidak perlu teman-teman membukanya. Kalau dia kerusakannya seperti yang ada di video ini, kalau seandainya kerusakannya itu remnya itu sudah lama tidak dipakai, itu mau tak mau teman-teman harus bersihkan dulu, mulai dari master rem atas maupun kaliper bawah. Itu teman-teman harus bersihkan dulu. Setelah dibersihkan, maka nanti teman-teman untuk membuang anginnya itu bisa melakukan buka nepel yang ada di kalipernya sini. Nanti teman-teman bisa masukkan minyak yang ada penampungannya di sini, masukkan. Setelah itu teman-teman bisa tunggu sampai minyaknya itu turun dengan sendirinya melalui nepel yang sudah kita longgarin itu. Oke. Nah, di sini saya tidak melakukan seperti itu karena ini kerusakannya hanya di bagian isi master rem yang bocor. Jadi kalau untuk di bagian bawah itu menurut saya ini aman ya. Oke, caranya untuk memulihkannya lagi di bagian cakramnya ini kita kocok-kocok ya teman-teman. Nah, kocok-kocok sedikit-sedikit, nanti dia akan keluar gelembung. Kalau dia keluar gelembungnya, maka master rem yang kita pasang tadi itu sudah normal ya teman-teman. Tapi kalau dia tidak ada keluar gelembung di sini, maka lubang yang ada dua di dalamnya itu ada yang kesumbat. Itu saja pedomannya. Kalau seandainya dikocok-kocok seperti ini dia tidak mengeluarkan gelembung, maka lubangnya itu ada yang kesumbat. Teman-teman harus bersihkan dulu di bagian lubang pori-pori yang ada di master remnya ini. Oke, saya kocok-kocok. Oke, ini minyaknya agak keruh sedikit ya, tapi tidak masalah karena tidak saya bersihkan di bagian dalamnya ini. Yang penting lubang yang ada dua di dalamnya itu tidak tersumbat. Oke, lakukan pengocokan seperti ini ya sampai remnya itu benar-benar tinggi, sampai dia tekanannya itu seperti ini. Oke. Nah, oke teman-teman, ini sudah saya lakukan kocok-kocok di bagian tangkai remnya ini ya. Ini sudah normal lagi untuk di bagian pengeremannya. Nah, kalau tadi itu posisi pedal remnya ini apabila ditekan dia sampai ke sini ya. Nah, kalau ini dikit saja ditekan dia langsung ngerem. Oke. Nah, saya pasang lagi untuk di bagian tutupnya ya. Sama masukkan karet abunya seperti ini. Ini minyaknya terlalu banyak saya isi tadi ya. Nggak apa-apa, melimpah sedikit. Oke. Pasang di bagian tutupnya. Nah, untuk mengunci di bagian bautnya ini tidak perlu terlalu kencang ya teman-teman. Nanti kalau terlalu kencang apabila teman-teman ingin mengisi minyak remnya, untuk membuka di bautnya nanti bisa-bisa slack ya teman-teman. Makanya kencangnya itu sekedar saja. Oke. Jangan terlalu longgar ya teman-teman, sekedar saja untuk mengencangkan di bagian bautnya ini. Oke, ini sudah saya kencangkan.
Oke, setelah selesai mengencangkan di bagian bautnya, ini minyaknya banyak yang tertumpah ya. Jadi teman-teman harus siram menggunakan air supaya minyaknya ini tidak merusak di bagian cat bodinya. Oke, seperti ini. Kita siram. Oke. Nah, ini cara saya ya, teman-teman. Mungkin cara teman-teman ada juga yang meletakkan kain di bawahnya, itu bisa juga. Tapi yang lebih bagusnya itu setelah diperbaiki di bagian master remnya ini, teman-teman harus siram menggunakan air supaya minyak remnya itu tidak merusak di bagian bodi-bodi. Oke. Nah, ini sudah selesai ya. Kita tes untuk pengeremannya. Oke, saya tes ya teman-teman untuk pengeremannya. Oke teman-teman, untuk pengeremannya sudah normal lagi. Jadi seperti itulah cara mengatasi rem cakram depan yang kadang ada remnya, kadang tidak ya. Itu bisa disebabkan karena isi master remnya ini yang sudah rusak, ataupun ada juga karena kampas remnya itu yang sudah tipis. Nah oke teman-teman, jadi seperti itulah cara mengatasi rem cakram depan yang ngelos mungkin, atau ngeremnya itu terlalu rendah untuk di bagian pedal remnya, ataupun mungkin dia tidak berfungsi sama sekali untuk cakram depannya. Jadi seperti itulah cara mengatasinya. Ini sesuai dengan kerusakannya. Jadi saya juga sudah jelaskan apa saja yang membuat cakram depannya itu yang tidak berfungsi normal untuk cara kerjanya. Mungkin tutorial saya kali ini sampai di sini saja. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman pemula. Jangan lupa dukungannya ya. Yang baru nonton, yang belum subscribe dulu, nyalakan tanda loncengnya biar teman-teman semua tidak ketinggalan video terbaru saya. Oke, sampai bertemu lagi di video saya yang selanjutnya.